Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talamid, kaifa ahwalukum jami'an? Asa ayyakuna sihhatan wa afiyah. Wa madza darsuna al-an? Al-yawm طبعا درسنا اللغة العربية في اليوم. أعطي الوقت إلى رئيس الفصل يقيد الدعاء دعاء مباركا. بسم الله الرحمن الرحيم. أكتب حاضركم جميعا أيها التلاميذ. الأول أكبر أندي براتما حاضر. ثانيا Izzatul Laila حاضرة. ثالثا أحمد فاضل حاضر. رابعا أنسة حاضرة. الحمد لله اليوم ممتاز في حضركم. Ayo, anak-anak, pada kesempatan pertemuan bahasa Arab kali ini, Pak Imron akan memberikan sedikit kepada kalian tentang apa sih manfaatnya bahasa Arab dan bagaimana kita belajar bahasa Arab itu. Yang pertama, bahasa Arab itu adalah lughatul jannah. Jadi kita belajar bahasa Arab itu memang untuk semoga kita dapat menjadi ahli surga. Jadi kita belajar bahasa Arab, kita dapat menjadi ahli surga. Yang kedua, bahasa Arab juga itu adalah juz'um min dinikum, bagian dari agamamu. Jadi dalam agama kita seperti membaca Al-Quran, kemudian sholat kita juga menggunakan bahasa Arab, gitu kan. Jadi semuanya itu memang benar-benar kita gunakan untuk bagaimana kita itu bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk kepada orang lain. Ya. Dan terakhir adalah lughatul ammah. Ya. Bahasa Arab itu digunakan sebagai bahasa internasional yang kedua setelah bahasa Inggris. Seperti itu anak-anak ya. Jadi agar kita itu bermanfaat juga dalam belajar bahasa Arab ini, ada motivasi kita untuk belajar bahasa Arab. Ada yang belum memahami tentang bagaimana manfaat kita belajar bahasa Arab, nanti akan Pak Imron ulang kembali pada pertemuan berikutnya. Ya. Baik anak-anak, kita akan mempelajari pada materi hari ini. Ya, Pak Imron jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama adalah menganalisis unsur kebahasaan. Kemudian yang kedua adalah menyajikan hasil analisis bunyi dan kata sederhana. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi ini kita akan ada agenda ya, seperti biasa. Ya, kita lihat. Ya. Sebelum Pak Imron menjelaskan agendanya seperti apa dalam belajar bahasa Arab ini, coba ada 3 pertanyaan yang akan Pak Imron sampaikan kepada kalian dan ini akan menjadi topik untuk kalian. Ya. Yang pertama, aina tal'ab fi waqtil masa. Ya, kaitannya dengan pembelajaran kemarin ya. Kemarin itu kita sudah mempelajari uhibul ansyitoh, yang pertama kegiatan yang ada di madrasah, kemudian ada madrasah ketika setelah sekolah, kemudian ada di waktu malam ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu akan kita preteli, ibaratnya diidentifikasi kembali yang menjadi 3 kesempatan waktunya ya. Yang pertama, aina tal'ab fi waqtil masa. Ini kalau bahasa Indonesianya apa kira-kira menurut kalian? Aina, ya, di mana ya? Tal'abu, kamu bermain. Fi waqtil masa, di waktu sore. Kemudian yang kedua adalah madza tadrus, apa yang kamu pelajari. Fil bait, di rumah. Kemudian madza ta'mal ba'da sholatil maghrib,
apa yang kamu lakukan setelah sholat maghrib. Coba sebelum kita membentuk sebuah proyek, ya, apa yang akan kita lakukan dari 3 hal ini, dapatkah kalian pahami bahwa ketiga materi ini menurut kalian adalah kegiatan yang ada di rumah, ya, wahibul ansitoh, kegiatan yang ada di rumah kalian. Tidak ada kegiatan di sini yang ada di madrasah. Setelah kemarin pembelajaran kemarin, kalian itu kan mempelajari tentang kegiatan-kegiatan hampir menyeluruh, ya, di madrasah, kemudian setelah di madrasah maupun malam hari. Kalau ini kita hanya fokus dalam di rumah saja, ya. Yang pertama, amati pertanyaan di atas sudah, ya. Kemudian pahami dan jabarkan jawabannya, ya. Oke, kita akan membagi. Yang pertama adalah agendanya adalah di dulu, ya. Nanti kita akan membagi beberapa kelompok, ya. Kemudian yang pertama, ya, gini aja dulu. Pertama kita akan bagi kelompok dulu, ya. Kelompoknya insya Allah nanti kita bagi menjadi 4, ya. Siswanya kan 21, ya. Akan kita bagi 4, ya. Siapa saja yang nanti akan menjadi ketua kelompok nanti tergantung pada kelompok masing-masing, ya. Agenda proyeknya ini, sebentar, kita bagi dulu, ya. Ya, kita bagi, ya. Ketuanya saja yang saya sebutkan. Yang pertama Akbar, ya, untuk kelompok 1, ya, Firqatul Ula. Ya. Kemudian Izzatul Laila, Firqatul Tsaniyah. Kemudian Ahmad Fadil, Firqatul Tsalitsah. Kemudian Anissa, ya, menjadi Firqatul Rabi'ah, ya. Jadi 4 kelompok tadi itu nanti akan menjadi pimpinan dalam kelompok masing-masing dan kalian akan memimpin sesuai agenda proyek pada hari ini, ya. Silakan diamati masing-masing 4 kelompok pada agenda berikut ini. Silakan. Yang pertama, sebutkan kegiatan sesuai tempat waktunya. Tadi kan ada, ya, ada di rumah, ada di waktu sore, kemudian ada di waktu malam, ya, ada di waktu siang, katakan seperti itu, ya. Kemudian kembangkan kegiatannya dengan berbahasa Indonesia terlebih dahulu. Ini untuk mempermudah kegiatan kalian. Biasanya di rumah itu apa saja kegiatannya, ya, seperti itu. Kemudian masukkan dalam kolom kegiatan, nanti akan menampilkan slide selanjutnya, ya. Kemudian buatlah kalimat minimal ada kata, contoh sepak bola. Buat kalimat yang ada kata sepak bolanya, gitu saja, ya. Oke, anak-anak. Jika ada pertanyaan silakan, mumpung belum kita melakukan proyek, ada pertanyaan kepada Pak Imron silakan ditanyakan terlebih dahulu. Jika tidak ada, berarti Anda semuanya sudah paham. Kita akan melakukan proyek pada hari ini, ya. Baik, ya. Ini adalah langkah yang pertama, ya, untuk ketua kelompok untuk memperhatikan penuh, ya. Ini adalah mauqi'un nasyat, ya. Ini tempatnya, ya. Nanti kegiatannya apa di sini, ya. Ini cukup dengan kata saja, satu kata atau menggunakan boleh satu kata atau satu frase. Contoh sepak bola, ya. Boleh, ya. Contoh lain yang terserah kalian. Contoh lagi samanya bermain layang-layang, ya. Boleh, silakan, ya. Kemudian ini tadrus fil bait, belajar memasak sama seperti itu. Jangan mesti belajar pelajaran, sama belajar yang lain silakan, ya. Boleh saja kalian belajar, yang penting di rumah belajar apa? Belajar nyetrika, boleh, ya, silakan, ya. Kalian seperti biasa Pak Imron katakan, kita belajar menggunakan bahasa Indonesia dulu, nanti diterjemahkan bahasa Indonesia dan kita tahu. Nanti setelah ini, setelah pelajaran proyek, nanti bisa kita drill di pelajaran yang akan datang, seperti itu, ya. Kemudian takmal ba'da sholatil maghrib, apa yang dilakukan setelah sholat maghrib, ya. Bisa membaca Quran, kemudian menulis bahasa Arab, boleh, ya. Terserah. Atau menonton televisi, ya, boleh. Nanti dibuat jumlah gini, ya. Tolong nanti ketika membuat jumlah itu kalimat, anak-anak, ya. Kalimat itu nanti yang jelas, ya.
mana subjek, ya, mana kan kemarin kita di kelas 5 kan sudah belajar ya jumlah fikriyah. Masa kita enggak bisa di kelas 6 ini ya. Nanti harus jelas ya. Silakan nanti dimasukkan di kolom ini ya biar kalian bisa memberikan contoh ya. Oke. Silakan anak-anak untuk mengisi kolom yang pertama terlebih dahulu. Baik, setelah tadi kalian sudah mengisi ya bagaimana ada tadi kalimat-kalimat yang sudah kalian sudah kalian rancang ya, sudah kalian jadikan sebuah kalimat. Kini Pak Imran akan mengarahkan kalian bagaimana kita mengaplikasikan fi'il mudhari dan jumlah fi'il amar. Ya. Jadi Pak Imran contohkan satu saja. Tadi mohon maaf ini Pak Imran tidak saya tulis biar kalian lebih luas ya pemahamannya. Kalau Pak Imran contohkan satu gitu mungkin agak kurang kreatif, kalian berpikir nanti ya. Contohnya satu saja. Tadi kalian kan mesti menuliskan Quratul Qadami ya. Coba di sini yang pertama yang pertama ini kalian menuliskan Al-Abu Quratal Qadami ya. Sama seperti itu. Sekarang waktunya fi'il amar itu bagaimana? Ya. Silakan. Contoh lagi kalian juga kemarin di kelas 5 ya di kelas 5 di kelas 6 ini ya di materi kelas 6 kemarin di as-sa'ah itu kan ada ya fi'il madhi itu juga la'iba sama gitu. La'iba kemarin kita sudah bermain bola itu kan pakai la'iba. Sekarang kita menggunakan fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari berarti al-abu quratal qadami ya di sini. Ada yang menyebutkan tadi Quratul Qadami banyak ya. Kemudian ada juga atbahu banyak ya yang masak. Terutama yang cewek-cewek ini. Ya, Pak Ibro yakin banyak yang cewek-cewek ini banyak yang menyebutkan memasak. Ada yang menyetrika? Yang laki saya yakin nggak ada yang menyebutkan kalau menyetrika ya. Oke. Selanjutnya sama ini al-abu Quratul Qadami. Berarti di sini apa? Berarti il-ab Quratul Qadami. Baik, Pak Imran ini ingin menjelaskan bahwa fi'il mudhari ini kan kita sudah mempelajarinya kemarin di waktu Uhibul Lughatal Arabiyyah di tema yang kemarin. Pak Imran ulangi kembali di Uhibul Ansyita ini karena kita juga mengulangi kembali materi yang sama ya bahwa fi'il amar itu memang dibentuk dari fi'il mudhari gitu kan ya. Jangan lupa ain fi'ilnya ya. Dari ain fi'ilnya gimana tadi? Al-abu ya. Al-abu Quratal Qadami ya. Boleh ya menggunakan il-ab atau il-ab ya. Yang benar itu il-ab saja ya. Il-ab Quratal Qadami. Bermain bola lah gitu ya. Bermainlah bola gitu ya. Bermainlah bola di lapangan fil maidan boleh. Tidak Pak kata Ustaz kalau sama tidak menggunakan fil maidan boleh saja. Itu sudah mengandung kalimat yang sempurna, jumlah mufidah sudah. Jadi nomor 1 itu. Kemudian yang nomor 2 sama apa? Adbahu ya. Adbahu ma'a ummi. Adbahu. Yadbahu adbahu kan sama itu ya. Itu semuanya adalah fi'il mudhari anak-anak ya. Boleh kalian menggunakannya. Jadi kita tidak terbatas dengan kalimat atau kata-kata tidak. Makanya Pak Imron mengarahkan kepada kalian untuk tahap ini, Pak Imron menginginkan kalian tuh lebih luas lagi berpikir dalam keseharian kalian. Agar kalian itu lebih luas wawasannya gitu. Kalau Pak Imron nanti memberikan contoh dan tidak pada kegiatan kalian, kan ansyita ini kan kegiatan kalian. Gitu. Jadi kegiatan kalian tuh di rumah, ayo diperluas lagi dengan kalimat-kalimat
bahasa Arabnya. Pak Imron memfasilitasi kalian gunakan bahasa Indonesia dulu. Agar apa? Kalian nanti kalau kesulitan membahasa Arab kan nanti bertemu di kelas, Pak Im ini apa ini bahasa Arabnya? Nanti Pak Imron bantu ya untuk bahasa Arabnya gitu. Jelas anak-anak ya. Silakan anak-anak sekarang itu mengisi terlebih dahulu kolom kedua ini. Nanti ketika salah tidak apa-apa. Ya. Jangan khawatir sama mama. Pak, ini tadi saya menuliskan al-afu. Terus waktunya fil amar keliru. Katakan ul-up. Tidak masalah anak-anak ya. Pak Imron suka seperti itu. Nanti kesalahan kita koreksi bersama ketika biar kelompok lain juga melihat ya, kesalahannya di mana. Tidak apa-apa. Salah itu urusan nomor 27. Yang penting sekarang kita memberi contoh terlebih dahulu. Silakan anak-anak mengerjakan kalimat berikut ini. Oke, play memory. Baik, anak-anak langsung ya. Baik, kita akan meninjau. Sekarang sudah selesai kaitannya dengan pembuatan kalian dengan proyek hari ini. Pak Imron akan membagikan LKPD kepada kalian. Kita cek LKPD-nya ya. LKPD-nya belum masuk dalam satu slide yang tadi, Pak. Belum, Ustaz. Saya sendirikan. Pak Karim, ini kalau share screen Word ada Pak Karim? Coba aja, Pak. Gimana ini ya? File. Microsoft Word-nya dibuka dulu, nanti share screen. Jadi yang di-share adalah share layar. Yes. Sudah, anggap LKPD-nya sudah diterima. Kembali lagi ke sana aja. Anggap LKPD-nya sudah diberikan ke siswa. Ya, Ustaz. Baik anak-anak ya. Ya. Baik anak-anak, tadi sudah selesai ya, kita belajar LKPD-nya sudah selesai. Ya, kita tahu tadi kan ada 3 waktu ya yang kita pelajari ya, pada kesempatan pagi ini ya. Alhamdulillah kita sudah bisa memilah ya, dari 4 kelompok tadi sudah banyak yang sudah benar ya. Kita sekarang medianya juga tadi sudah ada yang membuat. Sebenarnya kalau medianya ya kegiatan-kegiatan tadi itu pada pertemuan yang akan datang saja, nanti akan kita buat media-medianya untuk kalimat per kalimatnya seperti itu. Jadi demikian yang dapat Pak Imron sampaikan pada kesempatan pagi ini, pembelajaran ini. Semoga kita selalu semangat. Dan sebelum Pak Imron akhiri, jadi apa kesimpulannya dalam kesempatan belajar ini adalah kita tidak boleh sedikit dalam wawasan dalam membahasa Arab kan. Jadi kita sudah terbiasa bahasa Indonesia, tapi setidaknya kita dalam membuat bahasa Arab kita tidak juga sedikit
wawasannya dalam membahas Arab kan gitu. Kan kalau membahas Arab kan mengalihkan bahasa Arab seperti itu saja. Ya. Tapi syukur-syukur besok kita akan belajar lagi setelah kita mempersiapkan ini, membiasakan untuk belajar bahasa Arab dengan membahas Arabnya pada pertemuan berikutnya. Seperti itu anak-anak ya. Ya, baik anak-anak. Demikian. Oh ini ya, ini adalah fi'il mudhari ya. Ini kesimpulan akhir ya. Jadi fi'il mudhari itu hamzah, jadi awali dengan huruf mudharanya ya, hamzah, nun, ya dan ta. Kemudian fi'il amar dengan kasroh atau dhammah ya, idhab atau irji ya. Gitu ya. Demikian anak-anak, kita ucapkan bersama-sama ana uhibbullah al-arabiyyah, tahiyyah arabiyyah. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz sekalian. Masih mute, Ustaz. Mic-nya masih. Ya, ya. Pak Imran ini judulnya apa Pak Imran? Uhibul ansita Ustaz. Pak. Ini Uhibul ansita atau Ahabul ansita? Uhibul ansita. Kalau saya membaca Ahabul ansita bisa dipahami enggak? Gimana Ustaz? Ahabul ansita. Saya nggak pernah dengar Ustaz ya. Pernah dengar. Tapi siapa tahu maknanya kalau saya baca gitu. Paham nggih. Apa maknanya? Ahabul ansitati. Semangat beraktivitasnya. Oh, iya, enggak toh. Ahabu. Ahabu. Ahbabu, wes ahbabu. Ahbabul ansita. Apa maknanya? Lupa Ustaz. No. Isim tafdil ahbabu ada enggak? Enggak tahu. Isim tafdilnya favorit. Oh, enggak. Ahabul ansita terjemahnya apa? Kegiatan yang disukai nggih. Ya, kegiatan yang menjadi favorit lah. Gitu. Nah, gimana untuk membedakan yang uhibul ansita dan ahabul ansita? Tulisannya sama. Untuk membedakannya Ustaz? Iya. Ini kan saya orang awam, ini bacanya apakah ahabul ansita atau uhibul ansita? Yeah. Kalau menurut saya ini uhibul ansita Ustaz. Karena anak-anak biar suka beraktivitas seperti itu Ustaz. Karena memang yang yang saya pahami di KAD-nya itu memang intinya adalah anak-anak menyebutkan aktivitasnya sehari-hari gitu. Ya, oke, ini maksud saya karena kalimat itu bisa dibaca kemungkinannya ahabbu bisa uhibbu, lebih baik dikasih harokat aja biar nggak membingungkan. Siap. Ya, karena hakikatnya tulisan Arab yang ada itu nggak sempurna. Ya, seperti contoh yang sampai tulis itu nggak sempurna. Mestinya kan ada U, ada A itu ditulis, tapi itu nggak ditulis sehingga bagi orang awam itu susah membacanya. Apalagi masih siswa kelas 6 ya. Tapi mungkin lebih gampangnya ya uhibbu tadi. Oke. Saya tanya apa di situ di RPP kan yang pertama kegiatannya apa itu? Menyajikan enggak kegiatan kegiatan inti pembelajaran itu yang pertama apa? Menyajikan pertanyaan terlebih dahulu Ustaz. Sesuai dengan project based learning nih. Itu kan ada di situ kan pengamatan ya. Ya, kegiatan inti itu loh, mengamati kan. Pendekatan saintifik. Oke ya. Itu kan mengamati. Kira-kira yang diamati itu apa? Pertanyaan 3 tadi Ustaz. Kenapa itu enggak yang berkaitan dengan judulnya Uhibul ansita? Karena ini sudah kembangan dari materi selanjutan dari Uhibul ansita Ustaz. Yang kedua. Yang sebelumnya apa materinya? Sama, Uhibul ansita kegiatan total. Jadi isinya yang dibahas apa? Isinya apa?
tentang langsung menyebutkan kegiatan aktivitas sehari-hari mulai mulai bangun tidur sampai malam sampai tidur kembali. Ini pendekatannya belajar tadi pakai apa? Menggunakan apa? Metodenya apa? Metodenya diskusi, kemudian Oke, kalau diskusi apa? Mendiskusikan pertanyaan itu patut didiskusikan. Kan ada 3 pertanyaan tadi. Yes. Nah, apa pertanyaan itu patut didiskusikan? Kalau didiskusikannya tidak, Ustaz. Di saya itu makanya kok metodenya diskusi. Lah kalau tadi ada kegiatan pertama adalah mengamati. Saya kira kan lebih baik misalnya begini, Pak Imron memberikan video yang ada kegiatan-kegiatan yang dicintai anak-anak, apakah sepak bola, apakah apa, itu kan lebih baik itu. Nanti diamati, mereka mengamati memang kegiatan-kegiatan yang menjadi favorit umumnya orang. Kan bisa lebih mudah, mereka mengamati, nanti dari pengamatan itu mereka menanya dan seterusnya. Bukan pertanyaan ngapain didiskusikan? Kan tinggal menjawab saja, nggak usah didiskusikan. Nah, maksud saya gitu, jadi biar anak nggak terkungkung. Kalau sudah pertanyaan itu tinggal menjawab. Tapi kalau sama beri misalnya film yang kaitannya dengan Alan Sito, itu anak-anak akan berpikir. Setelah mengamati gambar-gambar itu dia berpikir nanti bisa didiskusi tentang apa. Tadi itu Ronaldo, berarti itu apa klubnya siapa lah, nanti terjadi diskusi di situ. Itu Pak ya. Oke. Saya kira nulis-nulisnya banyak yang sudah benar, tapi ada juga yang masih kurang tadi, nanti itu perlu disempurnakan. Saya minta ya sampean bisa menulis fawailul lil musallin. Bisa. Ya. Nulisnya di tembok, Pak, biar kelihatan, Pak. Ini ada. Ya, diperlihatkan ya. Cara menulisnya diperlihatkan. Oh. Fawailul lil musallin. Ustaz. Yang agak besar tulisannya. Fawailul lil musallin. Itu kelihatan nggak tulisannya, Pak? Kelihatan, oh iya, nggak apa-apa. Ya. Terus. Okay. Terus ayat berikutnya satu lagi. Motor malah. Ya, moga-moga. Ayat berikutnya satu ayat lagi. Ampun, Ustaz. Siap. Ya, tidak apa-apa. Ya, teruskan sendiri. Satu ayat enggak, Ustaz? Ya, sudah. Jadi 2 ayat itu aja. Oke. Oke, Ustaz. Oke. Kok nggak kelihatan gitu ya?
Ah ya gitu. Nggih. Terus dibalik. Ya. Cukup Pak Taufik? Oke. Pak Imron coba dibaca ayat itu Pak Imron. Fawailul lil musallin. Baca Quran dari ayat. Dari ayat pertama itu. Ara'aital Fawailul nanti nggak ada orang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sampun ya. Wa yamna'unal ma'un. Baik. Ma'un. Pak Imron, apa bedanya LKPD dengan media, Pak? Jika media itu adalah apa namanya? Media dan LKPD Ustaz. Kalau LKPD dulu Ustaz. LKPD itu adalah LKPD itu apa? LKPD adalah lembar kerja yang sudah disusun, yang dilengkapi dengan petunjuk yang jelas agar peserta didik itu mengerjakan tanpa ibarat tanpa bertanya sudah. Jadi petunjuknya jelas. Kemudian media pembelajaran adalah pendukung tentang metode yang digunakan atau pendukung tentang KIKD yang digunakan untuk mengkonkretkan konsep dari KIKD yang ada. Seperti itu. Baik. Kalau yang di media yang halaman tadi yang Pak Imron tampilkan di slide itu, yes, di slide itu Pak Imron menampilkan uhibbul ansyito atau apa ini? Uhibbul ansyito, di situ ada mauqi' an-nasyatat, an-nasyat, al-jumlah. Ya kan ada ya? Yes, Nah, itu media atau LKPD? Sebenarnya itu kalau saya lihat itu kayak LKPD. Gitu. Nah, terus kok ada di media? Oke, itu kemarin itu medianya itu saya buat di yang apa Ustaz? Yang manual media yang ada gambarnya Ustaz. Satu jadi satu di RPP. Di RPP yang saya kirim itu jadi satu sudah gitu. Iya, tetapi itu peletakannya salah. Kalau itu nuansanya media seperti yang ditampilkan Pak Imron. Jadi tadi sebenarnya Pak Imron ketika mengajar tidak perlu buka LKPD karena di dalam sudah ada ini. Yang saya tanyakan, Pak Imron dari awal kalau 30 menit itu lebih banyak ceramahnya, Pak. Lebih banyak penjelasannya panjang. Kan nah, sekarang saya tanya di mana materinya? Untuk materinya Ustaz. Ya. Bapak ngajar materi kan ada bahan ajar ya. Nah, materi di slide itu di mana? Bapak ngajarnya materi itu di mana? Materinya ada di manual media tadi ada sebenarnya Ustaz gitu. Kemudian di materi ajar tadi beda loh ya. Kalau di media itu beda kalau manual media. Slide yang Bapak tampilkan tadi itu media. Nah, yang medianya tentang ini kan tentang ansyitoh ya, kelanjutan ansyitoh ya. Sepertinya juga menyusun kalimat. Sepertinya materi Bapak di penguatannya belum ada itu. Di mana kira-kira penguatan tentang materi menyusun kalimat itu yang jumlah? Itu ada di ya tadi di PPT juga atau di LKPD Ustaz gitu. Penguatan kalau penguatan materi memang sedikit Ustaz. Sangat sedikit sekali karena ada di Uhibul Lughah Al-Arabiyah itu sudah dijelaskan agak banyak gitu Ustaz. Di Uhibul Lughah Al-Arabiyah. Nggih. Kan materinya yang paling banyak niku saya jelaskan di Uhibul di RPP 1 Ustaz. Di RPP 1. Ini kan RPP 3 nggih. Ya. Ngoten Ustaz. Berarti RPP 3 ini hanya untuk menguatkan saja. Nggih, contoh-contoh Ustaz. Gitu aja Ustaz. Ya benar. Jadi kalau umpamanya tadi sebenarnya kalau untuk menguatkan sebenarnya
Pak Imron ketika mengamati sudah tidak perlu banyak cerita, tetapi Bisa. tinggal diberikan main bola, dia tinggal ini kan, dia nanti suruh susun kalimatnya itu apa, ini apa itu, sehingga berbeda dengan pertemuan pertama karena ini adalah penguatan dari materi pertama yang di sana menjelaskan tentang wahid. Baik, sudah baik. Nanti progres-progres yang seperti ini, Pak Imron sudah bisa melakukan aktivitas pendekatan yang baik, tapi masih lebih dominan ceramahnya, Pak. Ceramahnya dikurangin. Jadi nanti silakan, ayo diskusi. Pre-memori kan, lanjut gitu. Jadi kalau nanti Pak Imron menjelaskan, memberikan nasihat di awal panjang lebar, siswanya nggak segera menjelaskan, hanya menceritakan memotivasi terlalu panjang. Baik, terima kasih Pak Imron. Oke, sudah. Oke, silakan ditutup Pak Imron dengan salam. Oke. Syukron ala dimamikum Ustaz dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.